البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. عندك إسماعيل ما هو أصل؟ ما هو أصل؟ وما ينبني عليه غيره. ما هو الفقه إبراهيم؟ الفهم. ما هو أصول الفقه؟ ما هو أصول الفقه عندك عمر؟ ها؟ ما هو أصول الفقه؟ ها؟ كيف ما تعرف؟ ما هو أصول الفقه؟ عندك صبا عبد الرحمن أنت؟ ها؟ طيب عند الاصطلاح ما هو؟ ما هو أصول الفقه اصطلاحا؟ ها؟ gimana? Nah saatnya Ma'rifatul ahkam syar'iyyah wal amaliyah fi adilatiha tafsiliyah. Sahih. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Baiklah. Wa min al-ma'lum anna al-kull akbar min al-juz. من المعلوم أن الكل أكبر من الجزء. طيب هل هذا يدخل في أصول الفقه؟ أم لا عندك؟ لا لماذا؟ ليست من الأحكام الشرعية. الكل أكبر من الجزء ليست من أحكام شرعية. باب التوحيد ومعرفة الأسماء والصفات لماذا لم يدخل في علم أصول الفقه؟ عندك ربيع لماذا لم يدخل في علم أصول الفقه؟ توحيد، باب التوحيد معرفة أسماء وصفات. باب الإيمان عندك ترى نمير عندك. لماذا ما يدخل في علم أصول الفقه؟ عندك عبد الله عندك ليس من الأحكام العملية، إنما من باب الاعتقاد. معرفة الأحكام الشرعية والعملية. انظر في العملية خرج من قول العملية باب الاعتقاد. باب الاعتقاد كالتوحيد وباب معرفة أسماء وصفات طيب وغيرها. معرفة الأحكام الشرعية والعملية بأدلتها تفصيلية. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن معين. Yang kedua, bi'tibar kauni laqab, artinya laqab. Usul fiqh menjadi suatu laqab. Usul fiqh
kata-kata usul fiqh itu menjadi suatu gelar laqab di hadzal fan al-muayyan, pada bidang tertentu, ilmu tertentu, ilmu usul fiqh, ilmu usul mustalah hadis, ilmu usul tafsir, ini laqab semuanya. Adapun dinilai dari sisi bahwa kata-kata usul fiqh sebagai laqab pada bidang pelajaran tertentu, fayu'arrafu bi'annahu ilmun yab'athu an adilatil fiqh al-ijmaliyah, sehingga ilmu usul fiqh adalah satu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqh ijmaliyah, dalilnya ijmali. Nanti akan diterangkan. Wa kaifatul istifada minha, wa kaifah al-istifadati minha wa halil mustafid. Kaifal istifadah, istimbat, bagaimana istifadah mengambil faedah dari dalil tersebut. Sehingga dengan belajar ilmu usul fiqh ini tujuannya adalah engkau bisa mengambil faedah dari sebuah dalil, bisa istimbat. Wa halal mustafid, hal mustafid yaitu mufti, orang yang keadaan orang yang mengambil faedah, artinya mujtahid. Syarat-syaratnya menjadi mujtahid, menjadi mufti dan sebagainya. Fal murad bi qaulina ijmaliyah al-qawaid 'ammah, ini maksud dengan adilatil fiqh al-ijmaliyah, mujmal itu kaidah-kaidah umum. Kaidah-kaidah umum itu qaulihim al-amru lil wujub wa nahyu lit tahrim. Ketika didapati kata-kata perintah berarti menunjukkan wajib. Idza dakhala qadumul masjid fala yajlis hatta yarka', misalnya. Fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Wa qumu lillahi qanitin, wa qumu, misalnya. Qum itu fi'il madhi na mudhari' itu Abdurrahman. Fi'il amr, qumu. Wa qumu lillahi qanitin. Maka di sini diambil bahwa wajib salat itu dengan berdiri, ya. Salat itu salat fard maksudnya wajib dengan berdiri. Kenapa? Wa qumu, berdirilah kalian. Fil amr fil madin, fil amr, berarti fil amr memberikan faedah apa? Wujub. Contohnya al amru lil wujub. Makanya para ulama mengambil istimbat bahwa berdiri adalah rukun min arkanis shalah, karena amr tadi. Ya, taib amr. Contohnya itu amr. Wa nahyu li tahrim, nahyu li tahrim. Contohnya wala ta'kulu mimma lam yudkar ismullah alaihi, wala ta'kulu. Wala ta'kulu, wala ta'kulu ini fi'il apa ini? Wala ta'kulu Muhammad fil amr, fil amr. Gimana? Fil amr. Wala ta'kulu fil mudhari'. Jadi fil mudhari'. Gimana Muhammad? Harus tahu, karena orang yang belajar ilmu usul fiqh itu paling tidak belajar ala jurumiyah supaya tahu fil amr, fil nahyi. Harus tahu, kalau nggak tahu gimana mau istimbat? Fil apa itu?
Apa Fatih? Wala ta'kulu fil nahi. Wala ta'kulu, jangan kamu makan. Boleh apa? Sunnah. Tahrim. Wala ta'kulu mimman lam yudhkar ismullahi alaihi. Jangan kamu makan hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah Ta'ala. Berarti adalah nahyu. Di situ an-nahyu. An-nahyu li tahrim. Ada orang menyembelih tanpa basmalah. Halal kan? Tapi dagingnya enak. Haram. Dagingnya enak. Nah, walaupun dagingnya enak tetap haram. Bukan masalah daging enak gak enaknya, ya. Tapi karena dia tidak menyebut basmalah. Begitu. Dan sini an-nahyu. Kamu bisa mengatakan haram. Tidak boleh memakan daging yang disembelih tanpa diucapkan basmalah. Ini haram. Dari mana dalil haram? Dari mana dikatakan dalilnya haram dalam Bapak? Karena la wala ta'kulu, ya. Wala ta'kulu, jangan kamu makan. Nah, fi'il nahi, an-nahyu memberikan faedah apa? Tahrim. Begitu, paham? Jamil paham? Betul? Nah, jangan menyenangkan guru saja. Harus betul, ya. Baik, nah. Al-amru lil wujub. Tadi contohnya misalnya waqumu lillahi qanitin. Kenapa salat wajib berdiri? Kamu tanya apa? Waqumu lillahi qanitin. Qumu fi'lu amrin wal amru yadullu lil wujub. Nah, itu contoh kayak gitu. Nah, wasihah taqtadi nufud. Wasihah, sesuatu yang dikatakan benar seperti jual beli, sihah, jual beli yang benar, taqtadi nufud, maka mengharuskan adanya nufud, yaitu terlaksananya sahnya jual beli tersebut. Baik, nah. Karena dikatakan sahih di dalam masalah muamalah. Misalkan ada orang perempuan nikah tanpa wali. Sahih? Sahih nggak nikahnya itu? Khoto? Gimana? Berarti tidak sahih. Contohnya nikah tanpa wali. Nikahnya tidak sahih. Ketika dikatakan tidak sahih, tidak bisa menjadi status suami istri. Ya, beda dengan orang yang nikahnya apa? Sahih. Orang nikah sahih berarti si laki-laki jadi suami, si perempuan jadi istri. Nah, itu maksudnya contoh itu, ya. Contoh lagi al-bai' ba'da nida al-awwal al-jumu'ah. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wa darul bai' apa artinya wa darul bai' Firman? Wa darul bai'. Daru. Wa daru ma baqiya min riba. Wa darul bai'. Dan tinggalkanlah jual beli. Ketika sudah azan Jumu'ah, ya. Ketika azan awal, bukan maksudnya ada azan tsani, enggak. Azan awal ini maksudnya azan memberikan waktu telah masuknya sholat Jumat. Azan tsani qomat. Setelah azan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Bagi orang yang wajib sholat Jumat, maka tidak boleh melakukan akad jual beli. Ketika terjadi akad jual beli, ya, setelah azan, maka akad jual beli tidak sah. Tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, ketika akad jual beli tidak sah, ya, jual belinya tidak benar. Tidak jadi, batal. Nah, itu maksudnya. Karena tidak sah. Adapun jual beli
biasa sebelum adzan Jumat apa dan sebagainya sah. Nah, itu. Baiklah. Sehingga wasiat taqtadi nufud. Kata-kata sihah seperti hukum sihah taqtadi nufud. Dikatakan amalan yang sahih, amalan yang benar, maka mengharuskan adanya pelaksanaan kelanjutan dari akad tersebut. Nah, itu. Seperti tadi, nikah yang sah, ya udah. Suami jadi suami, istri jadi istri. Tapi nikah yang tidak sah, tidak bisa. Batal. Batal. Itu yang dimaksud dengan adilah fiqh al-ijmaliyah, al-amru lil wujub wa nahyi lit tahrim. Contohnya, fa kharaja bihi al-adilah tafsiliyah. Dari kata-kata ijmaliyah maka keluar darinya dalil secara tafsil. Dalil secara tafsil. Fala tudkaru fi usulul fiqh, maka tidak disebut di dalam usul fiqh. Misalkan sujud dalilnya ini, rukuk dalilnya ini, berdiri dalilnya ini, nggak disebut karena ini tafsiliyah. Tafsiliyah tidak dibahas dalam usul fiqh. Ila ala sabili tamtsilil qaidah, kecuali contoh saja seperti tadi saya memberikan contoh, ya. Wa qumu lillail qanitin. Ini dalil untuk wajibnya rukunnya berdiri dalam salat. Baik, nah, misalnya ila ala sabili tamtsilil qaidah, kecuali sebagai contoh saja untuk mempraktekkan satu kaidah. Kita tidak sudah praktek tadi. Al-amru lil wujub, contohnya apa? Kita telah mencontohkan tadi al-amru lil wujub, contohnya apa, Bayu? Wa qumu lillahi qanitin. Berarti salat itu wajib apa? Berdiri, salat fard. Karena wa qumu lillahi qanitin. Dari yang lain misalkan ini semuanya sebagai contoh praktek dari kaidah al-amru lil wujub. Wa nahyu lit tahrim, kita contohkan tadi. An-nahyu lit tahrim, contohnya apa tadi? Yusuf. Hamam. Apa contohnya tadi? Lah gimana antum belajar pikirannya kemana? Anda Muhammad. Nah, apa di situ? Wajib, larangan. Larangan memberikan faedah apa? Tahrim. Haram apa? Haram makan? Loh, nggak boleh makan Anda Muhammad. Kok jadi? Dilarang makan sembelihan. Loh, masa suruh makan enggak disembelih? Kalau ketika menyembelih tidak dibacakan basmalah, gitu. Kalau sudah matang baru bismillah gimana? Baik, ini contoh tadi, contoh ya. Contoh, baik, suatu kaidah. Ini kan kaidah yang disebut dalam usul fiqh, ini kaidah-kaidah saja. Baik, kaidah-kaidahnya ada belum? Tadi praktek-prakteknya sebagai contoh saja. Maka yang disebut ke dalam kitab usul fiqh adalah dalil yang ijmali. Baik, nah. Adapun ketika disebut tadi ala sabili tamtsil sebagai contoh praktek suatu kaidah. Wal murad biqaulina wa kaifatil istifadati minha, dan bagaimana cara istifadah minha, ha itu dari adillah, dan bagaimana bisa istifadah mengambil faedah istinbat dari dalil-dalil. Nah, ini. Makanya kalau ingin seseorang ingin bisa istinbat dari dalil, makanya dia harus mempelajari yang seperti ini, usul fiqh. Ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam. Nur.
Ini maksud, yaitu bagaimana mengenal. Seseorang bisa mengambil hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Bidirasati ahkamil alfad wa dalalatiha, dengan mempelajari hukum-hukum lafaz dan dalil-dalilnya menunjukkan min umumin wa khususin. Ini umum atau khusus, atau itlaq atau taqyid, nasikh wa mansukh. Ini maksudnya. Jadi maksudnya sekarang ada ayat atau hadis. Misalkan tadi kita waqumu lillahi qanitin. Antum harus tahu lafaz ini. Makanya harus belajar nahwu. Ya. Waqumu lillahi qanitin. Qumu itu apa? Nah, kamu pelajari lafaznya. Qumu itu adalah fi'lu amrin. Dengan kamu tahu bahwa qumu lafaz ini adalah fi'lu amrin, kamu bisa mengatakan bahwa berarti qiyam atau fi'lu amri, qiyam ini adalah wujub. Wa qumu lillahi qanitin. Kamu tahu dari lafaz ini, bidirasati ahkamil alfaz, dengan kamu pelajari hukum lafaz-lafaz tersebut. Wa qumu ini fi'lu amrin. Al-amri itu adalah wujub. Kamu akan bisa mengatakan bahwa salat fard dengan berdiri adalah wajib, rukun. Nah, itu. Karena kamu tahu lafaz ini menunjukkan apa? Bayyinah. Sehingga harus tahu lafaz-lafaz tersebut. Harus tahu. Itu contoh. Seperti tadi, wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi. Nah, wala taqulu fi'lul madin. Sahih Muhammad. Loh, kok tadi fi'il mudhari. Fi'lul nahyi. Nah, kamu tahu ini fi'lul nahyi. An-nahyu yadullu litahrim. Berarti jangan kamu memakan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah, berarti apa hukumnya? Haram. Paham itu? Nah. Seperti misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu fil Abdurrahman. Filun madin, filun mudhari. Pilihannya dua ada. Fil amr, aqimu, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Fi'lun, harus tahu itu adalah fi'il amr. Kamu pelajari ini fi'il amr. Al-amr yadullu ala wujub. Berarti iqamatus shalah hukumnya apa? Wajib. Ita'u zakah hukumnya wajib. Warka'u ma'ar raki'in. Coba warka'u fi'il apa ini? Warka'u Abdullah fil amrin. Apa artinya warka'u ma'ar raki'in? Rukulah bersama orang yang ruku, menunjukkan bahwa sholat bersama orang-orang yang sholat. Maksudnya ini dalil menunjukkan wajibnya sholat di masjid. Warka'u ma'ar raki'in, menunjukkan wajibnya sholat jamaah di masjid. Karena yang bersama raki'in, orang-orang yang di masjid. Sholatlah kalian bersama orang-orang di sholat masjid. Menunjukkan wujub sholatul jamaah di masjid. Dengan dalil ini, warka'u fil amr. Bukan ke masjid tiba-tiba ruku gitu. Maksudnya penyebut, nanti akan disebut bahwa lafzul juz, al-juz yadulul kul. Nanti ada disebutkan sholat itu apa saja gerakannya. Ruku, sujud, berdiri nggak ada. Ada al-berdiri, ada ar-ruku, ya, ada i'tidal, ada sujud dan sebagainya. Tapi cuma disebut ruku. Kenapa? Itu ada pembahasannya. Kata-kata ruku mewakili sholat semua. Maksudnya warka'u, sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Di sini warka'u fil amr, itulah wujub. Kamu bisa istinbat bahwa menunjukkan bahwa sholatul jamaah di masjid wajib dengan dalil ini. Paham?
Ini bidirasati ahkamil alfaz, dengan mempelajari hukum lafaz. Contoh lagi, supaya paham. Paham Ibrahim? Jangan lamun. Inna majuilal imamu liyutamma bihi. Artinya siapa artinya Umar? Inna majuilal imamu liyutamma bihi. Ya antum ini suaranya lembut-lembut kayak tepung. Yang perempuan cerewet kayak ember. Si kebalik sekarang. Zaman kebalik Umar. Anta suaranya kayak tepung, lembut. Ya. Tapi kalau perempuan, wih, kayak terjun. Apa artinya? Inna majuilal imam li'tamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Paham? Sekarang ini perintahnya fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Antum pelajari lafaz ini. Idza kabbara fakabbiru pakai fa bukan pakai tsumma. Nah, makanya antum belajar nahwu itu harus dimasukkan ke dalam otak. Apa faedah fa, apa faedah tsumma, apa-apa. Ini ada kaitan dengan hukum. Faidah kabbaro fakabbiru wa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu. Pakai apa? Fa bukan pakai tsumma. Ada faedahnya Ibrahim. Ya, dikira enggak? Ada faedahnya. Nah, sekarang apa faedahnya? Fa litartib ma'a ta'qib. Berarti makmum ruku setelah imam ruku, tapi tanpa memperlambatkan diri karena pakai fa. Ya, ruku langsung ruku, sujud gitu. I'tidal, rafa'a farfa'u. Itu maksudnya, karena fa bukan tsumma, bukan idza kabara tsumma kabiru, bukan. Kalau tsumma tulanan dulu kayak gitu, tengok kanan kiri baru ruku, bukan. Sehingga ini yang dimaksud ittibaul imam. Kalau muwafaqah salah berarti. Makanya ini kamu bisa mengatakan muwafaqah itu gerakan yang sama. Rukunya bareng. Berdirinya bareng. Ini bareng. Salah. Karena apa disebut muwafaqah? Karena perintahnya fakabbiru. Farka'u. Imam dulu baru. Tapi atau memperlambatkan diri. Imam sudah ruku lama baru Allah Akbar. Ada yang begitu? Ada Muhammad? Hah? Ada. Imam sudah ruku lama baru ruku. Sudah mengangkat lama baru ngangkat. Ini keliru. Karena apa? Tarawih. Karena pakai tsumma jadinya. Atau ruku dulu, imam belum. Ada. Terutama dalam bab sujud. Baru Allahu Akbar sudah gedebuk sujud apa? Imamnya belum. Jadi baru imam baru Allahu Akbar, para makmum sudah duduk sujud semua. Imamnya bingung, kok udah sujud semua? Ini musabaqah namanya, mendahului. Jadi dalam gerakan itu ada mutaba'ah. Mutaba'ah ini pakai fa. Takkib, matarkib, matarkib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil baru berdiri gitu. Muwafaqah berbarengan. Allahu Akbar, jadi satu. Salah. Musabaqah imamnya dulu, makmumnya dulu. Makmumnya sudah ruku, imam baru ruku. Ini musabaqah. Terus ta'khur, imamnya udah ruku, baru lama ruku. Udah sami Allahu liman hamidah, lama baru Rabbana walakal hamd. Ini pakai tsumma, ini salah. Kenapa lafadznya idza kabara fakabbiru? Dari mana kamu bisa begini? Min dirasati al-fadil ahkam. Karena kamu pelajari lafaz yang terkandung pada hadis tersebut. Paham? Hah? Saat paham? Itu maksudnya bidirasati ahkamil alfaz. Ya? Bidirasah ahkamil alfaz. Ini ahkamul alfaz. Makanya antum belajar nahwu penting. Dikira kalau antum nggak bisa nahwu, nggak bisa ini, nggak bisa ilmu usul, karena nggak tahu ini fil apa, filin
Apa ya mati mudhari lah, nggak tahu. Gimana mau istinbat hukum? Gimana? Kamu nggak tahu ini huruf ataf memberikan faedah apa? Fa memberikan apa faedah? Fa ya falah. Nggak tahu pun fa. Ya, kamu nggak bisa istinbat hukum. Ini faedahnya, ini apalah? Pakai apa? Pakai waw. Pakai waw. Apa faedah waw? Apa faedahnya Abdurrahman? Mutlak. Kok mutlak dok? Mutlakul jama'. Ya, mutlak al-jama'. Ini. Kalau misalnya idza kabaro wa kabiru. Nah, inilah bareng kan mutlakul jama', berbedakan. Tapi kan pakai fa, enggak pakai waw dan enggak pakai summa. Sehingga tartib matakib. Itu maksudnya orang belajar, ya. Karena berguna bidirasati ahkamil alfaz, dengan mempelajari hukum-hukum lafaz tadi. Lafaz, Masya Allah, banyak sekali terjadi hukum. Itu contoh tadi, ya. Dan ilmu banyak contohnya. Wa dalalatiha min umumin wa khususin. Sekarang lafaz itu menunjukkan umum atau khusus. Wa itlaq wa taqyid. Wa nasikh wa mansukh wa dzalik. Ini. Fa innahu bidrakihi yastafidu min adillatil fiqh wa ahkamiha. Karena dengan mengenal lafaz itu, kamu mengetahuinya, kamu bisa mengambil dari dalil-dalil fikih dan hukum-hukumnya tanpa mengenal apa bidiratil alfaz, tanpa mengenal dalalahnya ini menunjukkan umum atau khusus atau itlaq atau takyid, ya kamu nggak bisa apa-apa. Makanya ada orang membaca ayat atau hadis nggak tahu faedah. Itu tahu rahasianya saat. Ada orang baca ayat, baca hadis tapi apa faedahnya nggak tahu. Nggak tahu hukumnya apa, nggak tahu. Kenapa? Karena dia tidak menguasai ilmu seperti ini. Contoh umum, coba ya, Muhammad anta bacakan ayat zihar. Muhammad, duh, nggak bingung. Hamam anta bacakan ayat zihar. Bingung lagi. Yaudah kalau bingung, Abdurrahman anta. Guys, ayat zihar. Waladini yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Dulu antum lihat. Fatahriru raqabati min qabli ayatamasa. Orang laki-laki, tahu laki-laki? Tahu Umar? Siapa contohnya? Kamu laki-laki? Umar laki-laki ini. Waladini yudhahiruna min nisaihim, suami. Bukan orang laki-laki saja, Mas, ada suami, bukan. Suami yang dihar dari istrinya mengatakan anti kadohri ummi. Kamu seperti ibuku. Bukan seperti wajahnya, bukan kamu wajahnya seperti ibuku, bukan. Anti kadohri ummi, kamu seperti ibuku. Maksudnya kedudukan kamu wahai istriku seperti ibuku. Ngerti ibu? Ngerti Mar? Nah, kalau istri kan belum punya, entah. Ya belum tahu maksudnya. Ada orang suami mengatakan pada istri, kamu seperti punggung ibuku. Artinya seperti ibu kedudukannya. Tsumma yauduna lima qalu, kemudian dia tarojuk dari ucapannya, rujuk mencabut ucapannya. Fatahriru raqabah min qabli ayatamassa. Maka harus membebaskan raqabah. Apa raqabah? Budak. Maka harus membebaskan budak sebelum terjadinya hubungan antara keduanya. Harus, nggak bisa enggak. Fatahriru raqabah. Raqabah di sini umum, raqabah. Paham umum? Budak, tahu budak?
Cukup bingung ada semua ini. Tahu budak kan? Kayak apa? Ini budak. Fatahrir raqabah, maka harus membebaskan budak. Kata-kata raqabah umum, nggak ada kaitan, nggak ada yang mengkait dia. Yang penting budak. Budak kafir, budak muslim, nggak masalah. Sebab kata-katanya raqabah. Contohnya, paham? Hah? Paham? Kan contohnya apa? Budak. Budak kan ada dua. Ada budak yang kafir, ada budak yang muslim. Berarti di sini ketika seseorang, ini ala sabil contoh dulu. Bukan masuk dalam khilaf. Contoh seseorang ingin membebaskan budak, kalaulah dia membebaskan budak kafir, sah-sah saja. Karena kata-katanya raqabah. Karena lafadznya umum. Sehingga ada suatu madhab yang berpendapat bahwa membebaskan budak ini tidak harus muslimah. Kenapa? Di ayatnya adalah fatahrir raqabah. Umum. Paham? Contoh yang khusus. Nah, contoh yang khusus, budaknya khusus sekarang. Antum Abdurrahman baca tentang masalah diatnya orang membunuh mukmin khata'. Nah, makanya harus begitu, harus disebut. Wa may yaqtul mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Tuh, ada mukminahnya, bukan raqabah saja. Ya. Wa ma kana lil mu'minin ayaqtula mu'minan illa khata'. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, ini dia pada qatal khata'. Orang yang membunuh tidak sengaja. Apa ada orang bunuh tidak sengaja? Ada? Contohnya? Hah? Nabrak pohon mati sendiri. Nabrak apa? Nabrak anjing. Nabrak orang kafir. Orang muslim. Yang ditabrak orang muslim. Nggak sengaja, ya kan nggak sengaja. Apa ada nabrak sengaja? Ya tidak. Nabrak nggak sengaja. Ya. Nabrak orang nggak sengaja membunuh kan? Mati. Nah, ini harus tahrir raqabah. Raqabahnya harus apa? Mukminah. Karena langsung disebut fatahriru raqabatin mukminah. Ini namanya khusus. Nggak sah kalau membebaskan budak yang ghairu mukminah. Kenapa? Karena sudah ada nas, ada khusus yang dimaksudkan raqabah mukminah. Beda dengan dihar tadi. Kalau di dihar fatahriru raqabah saja. Nggak ada kata-kata mukminah. Sehingga memberikan faedah umum. Kalau ini memberikan faedah khusus, fatahriru raqabatin mukminah. Contohnya itu, paham? Paham? Dah itu. Contoh umum, contoh khusus. Nah, paham teman-teman? Nah, itu makanya. Baik, ini aja dulu. Makanya belajar usul fiqh memang bagusnya itu ada tamtsil, ada contoh supaya paham. Dan antum harus rokis betul. Harus belajar nahwu, harus belajar betul-betul diperhatikan contohnya apa supaya paham. Karena faedah orang belajar ilmu usul nantinya itu tadi. Kamu bisa tahu. Makanya letaknya khilaf antara ulama paham nanti. Dalam kafaratul jihad, jumhur ulama mengatakan bahwa harus mukminah. Yang lain mengatakan tidak harus, sebab apa? Ini umum. Dari mana kalian mengharuskan? Nah, gitu kan. Ada. Yang penting begitu. Itu contoh saja. Paham entah? Nah, kayak subhanallah alhamdulillah. Merojah nahwunya yang betul ya turun ya. Jangan seperempat jam selesai ada gimana? 3/4. Ini kamu sudah tahu apa tadi? Faedahnya belajar apa? Nahwu. Kalau antum nggak punya lughah nggak bisa istinbat. Nggak bisa. Kalau nggak punya lughah tidak bisa istinbat, nggak paham, harus betul-betul paham.
Hah? Wah, kita nggak pakai terjemah. Saya bilang, merujakan aku yang betul. Labas. Karena jurumnya sudah bolak-balik saya berikan. Ya, labas. Baik, nah.